Shalom saudara, salam jumpa mengalami persekutuan lewat renungan harian Toraya pada saat ini. Dalam kerinduan yang selalu besar, kita berserah kepada Tuhan di tengah situasi pandemi saat ini. Mari saudara, kita kembali satukan hati di hadapannya. Kita berdoa untuk menyiapkan diri mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami terus memuji-muji nama-Mu. Engkaulah Allah dan harapan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kembali Engkau menyatukan kami dalam satu persekutuan roh lewat renungan harian Toraya saat ini. Kami sujud di hadapan-Mu. Tuhan berkati kami. Bahkan dengan kekuatan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, Tuhan Engkau bangkitkan hidup kami. Berilah firman-Mu menjadi sumber hidup kami. Terangi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita bersama membuka Alkitab. Bacaan kita saat ini dari pertama Petrus pasal 5. Ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Firman-Nya demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bahagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Terpuji nama Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita renungkan firman ini dengan judul
pakailah kerendahan hati. Angkaran itu kamadiongan penah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati adalah salah satu kebajikan yang seharusnya kita miliki dalam hidup ini. Namun karakter ini jarang ditemukan di dalam diri banyak orang. Andrew Murray dalam bukunya Humility mengatakan, kerendahan hati adalah ketenangan jiwa yang sempurna. Mengapa? Karena dalam kerendahan hati, saya tidak mengharapkan apapun dan tidak merasakan apapun yang dilakukan terhadap saya. Saya tetap tenang, meski tidak diberikan pujian, dipersalahkan, bahkan dihina. Saudara, dalam surat Petrus menekankan hal kerendahan hati ketika ia memberi nasihat kepada para penatua dalam menggembalakan kawanan domba Allah. Kerendahan hati itu dinyatakan dalam sikap tidak memaksakan kehendak, tidak mencari keuntungan, dan tidak main perintah. Karena sebagai penatua mereka harus menjadi teladan dalam melakukan kehendak Allah. Kerendahan hati dalam pola kepemimpinan jemaat juga dapat dijabarkan dalam penggembalaan yang melibatkan, memberdayakan, dan mencerdaskan. Ini berarti dalam melayani harus ada kesadaran bahwa mereka dipanggil Allah bukan karena mereka lebih hebat dari orang lain, tetapi semata-mata anugerah dan kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan Allah yang besar di dunia ini. Penderitaan, aniaya, fitnah, dan air mata akan menjadi bahagian yang tak pernah hilang dalam mengerjakan tugas pelayanan. Namun kerendahan hati akan menolong kita untuk tetap tenang. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kerendahan hati memang pilihan, tetapi percayalah, jika kita bersedia memakainya, maka setiap pelayanan kita akan menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Kembali kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Keteduhan kasih-Mu memberi kami kekuatan baru. Bahkan firman-Mu yang setiap saat kami dengar memberi kami kesejukan, bahkan melihat kuasa yang hebat pada Tuhan menopang hidup kami di dalam firman-Mu. Ya Tuhan, sempurnakan hidup kami dengan kasih yang baru, dengan perhatian yang penuh, dengan persaudaraan yang mempersatukan, sehingga hidup kami selalu terjalin secara baik dengan siapapun, dengan orang-orang di sekitar kami. Sehingga ya Tuhan, kami hidup dalam hati Tuhan yang selalu melayani sesama. Tuhan, kuduskan hidup kami dengan firman-Mu. Kami boleh mengalami kuasa firman Allah. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.